halaman 2. Latihan. Pembahasan tentang mansubat ya, yang menasabkan fiil. Betul? Yang menasabkan fiil. Kita mulai ya. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan ke tadribat latihan, silakan disetorkan lagi ambil nasab. Nah, bangga. Ambil nasab ada berapa? Ambil nasab ada yang 47. Iya, siap. Sama artinya ya? Bahwa lan tidak akan kai supaya ada kelewat kalau begitu idan kalau begitu supaya kai kemudian lam yang lamu kai lamu juhud pengecualian hatta hingga bukan pengecualian lamu juhud apa salah nanti pengingkaran bukan pengecualian ya. Lam pengingkaran yang berarti pengingkaran lamu juhud ada lagi hatta apa tandanya lam itu adalah lamul juhud? Lamul juhud dengan lamukai sama nggak? Li bacanya, ya nggak? Nah, gimana membedakan antara lamukai dengan lamul juhud? Sama-sama li. Ada kana ada makana atau lam yakun. Makana atau lam yakun berarti li-nya li apa itu? Lam apa? Lamul juhud. Nah, baik. Itu penting ya. Karena nanti ketika ketemu dalam sebuah tulisan ada li kemudian fi'il mudhari. Nah, li-nya ini apa? Lamul juhud atau lamukai? Kalau lamukai, maka artinya supaya. Tapi kalau lamul juhud artinya tidak, pengingkaran. Nah, kalau salah pahamnya gimana? Salah lah artinya, sesat lah kan teman. Baik, kita masuk ke tadribat sekarang. Cukup satu aja sampel aja ya. Main udah hafal pasti kan? Kalau Angga sudah hafal, insya Allah yang lain pasti lebih hafal ya gitu. Jadiin patokan. Latihan nomor 5. 6. Silakan nomor 6. Mulai dari kanan. Ya, malul muslimun as-solihan liyadkhulu al-jannah. Ya'malul muslimuna salihata liyadkhuluna al-jannata. Baik, jumlah ismiyah atau fi'liyah ini? Fi'liyah. Mana fi'il? Ya, fi'il apa? Fi'il mudhari. Siapa fa'ilnya? Fa'ilnya muslimun. Apakah hubungan antara fi'il dan fa'il sudah benar? Sudah, bagus. Kemudian as-salihata sebagai apa? Sebagai Hah? Maksud Anda maf'ul bih mungkin? Maf'ul bih ya. Antara maf'ul bih dengan mudhofun ilaih itu wala-wali. Nah, kemudian ada li, kemudian ada yadkhuluna. Yadkhuluna apa itu yadkhuluna? Yadkhuluna sim fi'il atau huruf? Yadkhuluna ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Terus li-nya itu apa masuk ke fi'il mudhari? Li lamukai. Lamukai ini membuat nasab, membuat jazm atau membuat apa fi'il mudhari? Membuat nasab. Sudah nasab belum yadkhuluna?
Mestinya nasabnya dengan apa? Yadkhuluna ini termasuk fi'il mudhari yang mana? Kan ada 3 golongan. Sahihul akhir, mu'tal akhir, atau af'alul khamsah. Ini Af'alul khamsah, tanda nasabnya dengan apa? tanda nasabnya dengan menghilangkan. Baik, berarti liyadkhulu. Kasih alif enggak setelah? Dikasih. Liyadkhulu dikasih alif. Al jannata sebagai apa? Maf'ulun bih. Nah, saya ulangi baca yang benarnya. Ya'malul muslimu nasolihata liyadkhulu jannata. Bagus. Apa artinya? Orang-orang muslim melakukan amal-amal sholat supaya yadkhulu, siapa fa'ilnya? Fa'ilnya mereka. Supaya mereka dakhala yadkhulu apa? Masuk supaya mereka masuk surga. Bagus. Insyaallah. Jadi kaum muslimin melakukan amal soleh itu supaya mereka masuk surga. Nah, yang ketujuh, Mas Tiu. Mada turidu an tashtari ya Ali? Mada turidu an tashtari ya Ali? Baik, jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Istifham. Kemudian kalau gitu maza itu sebagai apa? Apa kamu mau beli? Kamu mau beli apa? Sama nggak? Sama. Apanya sebagai apa? Kamu mau beli apa? Apanya itu sebagai apa? Nah, misalnya apanya saya ganti dengan benda. Kamu mau beli mobil, mobilnya sebagai apa? Maf'ul? Berarti kamu mau beli apa? Apanya sebagai apa? Maf'ul bih. Berarti ini jumlah fi'liyah dengan maf'ul bih diletakkan di depan. Ini sama aja turidu an tashtariya madza. Itu sama dengan itu. Tapi madza itu punya hak untuk dikedepankan. Kenapa? Karena dia isim istifham. Isim sama atau kata tanya itu punya hak untuk dikedepankan. Jadi asal kalimat apa? Turidu an tashtariya madza ya Ali. Turidu kamu mau, an tashtari membeli apa? Kamu mau beli apa wahai Ali? Itu asalnya. Cuma karena dia punya hak dikedepankan, maka apa yang kamu mau beli wahai Ali, kan gitu ya. Berarti madzanya adalah maf'ulun bih. Turidu fi'il mudhari. Siapa fa'il? Fa'ilnya Anta. Kemudian anta staria sebagai apa? Staria hanya ambil nasab. Ambil nasab. Tastaria Fi'il mudhari. fi'il mudhari. Nasab enggak? Nasab. Dengan apa? Dihilangkan huruf ilahnya. Mestinya apa ini? Tastari. Hah? Antastari. Tastaria ya? Ya nggak tahu. Antum bacain tadi antastaria apa antastari? Antastari. Antastari. Nasabnya dengan apa ini? Fathah ya? Baik, ini masuk ke mana ini? Ya, kelompok mutal akhir kan? Dengan apa? Ya. Apa tanda nasabnya mutal akhir dengan ya? Fathah. Antastaria. Ya Aliyun apa ya Aliyu? Kenapa? Munada. Ini. Munada.
Munada. Iya. Terus munada itu dibaca dhammah gitu. Karena dia nama ma'rifah. Kayak munada ada berapa macam? Munada ada 3 macam. Pertama, satu kata sebagai nama, betul? Yang kedua, mudhaf-mudhafun ilaih. Yang ketiga, syabihan bil mudhaf. Nah, kalau dia satu kata dengan nama, maka apa kaedahnya panggilan munada? Tidak ditanwin. Terus Dhammah tidak ditanwin. mabni ala dhammah ghairu tanwin. Ya Muhammadu, ya Khalidu, ya Aliyu. Ya, munadanya nama orang satu kata, maka dibaca dhammah tanpa tanwin. Tapi kalau dia mudhaf-mudhafun ilaih nasab. Kalau dia syabihan bil mudhaf juga nasab. Nah, ulangi baca. Mada turidu an tashtariya ya Ali. Bagus. Yang ke-8. Kullahu lan yadhhabu ilal jami'ati yaumis sabti. Baik. Tullabu lan yadhhabu ilal jami'ati yaumus sabti. Baik. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Mana mubtada? Kullahu Mana khabar? lan yadhhabu Terus? ilal jami'ati Terus? yaumis sabti. Nah, semuanya itu adalah khabar. Berupa apa ini khabarnya? Jumlah Jumlah fi'li fi'liyah. Jumlah fi'liyahnya negatif atau positif? negatif. Kenapa? Masukkan lan Lan. Apa itu lan? tidak. Apa lan? Siapa tahu? Tidak Tidak akan, ya. Apa amalannya lan? Memasukkan Fi'il mudhari. Taib, ada lan, ada yadhabu, betul? Yadhabu ini adalah fi'il mudhari. Karena ada lan, mestinya dia dibaca nasab. Sudah nasab belum? Sudah nasab belum itu yadhabu? belum. Belum. Ya, berarti kalau mau dinasabkan gimana? Harus tahu dulu ini termasuk kelompok yang mana dia, apakah sahihul akhir, apakah mu'tal akhir, atau af'alul khamsah. Harus bisa bedakan itu. Nah, nggak ingat. Masuk kelompok mana ini, Pak? Sahihul akhir. Abu Aslali. Afalul asalnya itu yadhabuna. Ya, kemudian karena ada lan dia nasab dengan pembuangan nun. Jadi lan yadhabu dikasih alif. Lihat ya, yadhabu kemudian ada alif, pasti pembuangan nun itu. Pasti ada nun yang dibuang. Berarti sudah nasab belum dia ini? Sudah. Sudah nasab dia. Kemudian setelah itu ilal jami'ati sebagai apa? Kemudian yaum keterangan zorof. Sudah betul belum itu dibaca yaumu? Belum. Mestinya Yaum.
Yauma. Bagus. Sekarang baca ulang. Yang benar. At-tullabu lan yadhhabu minal jami'ati yaumas sabti. Artinya Para pelajar itu tidak akan, para mahasiswa itu tidak akan pergi ke universitas pada hari Sabtu. bagus. Masya Allah. Yang ke-9. Lan astariha hatta afhaman nahwa. Naam. Lan astariha hatta afhama an-nahwa. Nahwa. Ismiyah atau fi'liyah? Fi'il. Fi'liyah. Baik. Mana fi'il? Astariha. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari Ustaz. Yang mudhari. Siapa fa'ilnya? Ana Ustaz. Ana. Bagus. Apa arti lan? Tidak akan Baik. Apa amalnya lan? menasabkan Fi'il fi'il mudhari. mudhari. Sudah nasab belum? Sudah Ustaz. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena ini sahih akhir. Bagus, karena ini sahihul akhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kan Hatta. Apa ini hatta? ambil nasab Ustaz. Ambil nasab juga. Berarti setelahnya pasti fi'il Fi'il mudhari. mudhari. Afhama berarti fi'il mudhari ya. Nasab karena ada hatta. Sudah nasab belum? Sudah Ustaz. Apa tanda nasabnya? Fathah juga. Siapa fa'ilnya nih afhama? Ana Ustaz. Ana juga. Kemudian kenapa tanda nasabnya dengan fathah? Karena sahih akhir. Taib. An-nahwa apa itu? An-nahwa mudhafun ilaih Ustaz. Hah? An-nahwa. Oh, Pasti maksudnya Oh, maf'ul maf'ul bih. bih. Maksudnya Iya. maf'ul bih, tapi yang disebut mudhafun ilaih. Muskilah ini. ulun bi Ustaz. Maf'ul bih. Taib. Tadi ada yang salah nggak ini? Tidak ada. Tidak ada. Taib. Baca ulang dong. Lan astariha hatta afhama an-nahwa. Terjemahkan. Saya tidak akan saya tidak akan istirahat hingga saya paham nahwu Ustaz. Masya Allah. Benar ya, jangan istirahat ya. Tapi kalau udah paham boleh. Udah paham kan? Boleh Ustaz. Masya Allah. Lanjut yang ke-10. La taf'alu adz-dzunuba Taf'ulu apa taf'alu? taf'alu. La taf'alu adz-dzunuba fa yu'adzibukumullah. Baca yang benar dong. La taf'alu Wa yu'adzibu. fa yu'adzibukumullah. Nah. Ismiyah fi'liyah? Fi'liyah Fi'liyah. Mana fi'il? taf'alu. Siapa fa'il? Fa'ilnya Atau kita mulai dari la. La apa ini? Lamil nasab. Iya betul, la amil nasab. Iya, apa ini la apa namanya? Lamukai. Mana ada la mukai kayak gini, nggak gini. La mukai dibaca li. Jadi la. La apa ini? Lamul. Nah, itu dibaca li. Oh. Ini alif lam, bedakan sama li. La nafi salah. Nahi lah. La nahi. Apa artinya la nahi? Nahi berarti jangan. Jangan. La nahi itu jangan. Hafalan kita itu apa? Jala saya jelisu julusan jalisun majlusun ijlis. La tajlis. Sukun nggak itu tajlis? Sukun kan? Berarti dia dalam keadaan jazm kan? Siapa yang bikin dia jazm? La. Berarti di sini la-nya ini la-nya di sini lam nahi membuat jazm.
Fi'il mudhari ya, betul ya. Tapi belum dipelajari kenapa dia Nggak ada di tujuh. kenapa dia kasih contoh ini. Tambahan wawasan. Atau ini la nafi. Bisa nggak la nafi? Kalian tidak melakukan dosa, nggak bisa. Nggak bisa, ini la nahi ini. Kenapa dia kasih udah contoh, kita belum belajar. Nah, apa-apa lah. La taf'alu, tanda jazamnya dengan membuang nun, ya. Janganlah kalian melakukan az-zunuba. Sebagai apa ini zunuba? Sebagai Udah aku nilai. maf'ulun Apalon fayu'adziba. Nah, fayu'adzibu. Fa-nya ini ada sih latihannya kita kemarin, ada fa yang terakhir yang ke-8 itu nggak dibahas. Yaitu contohnya adalah fa seperti ini. Itu membuat fi'il mudhari itu menjadi nasab. Kalau fa-nya itu merupakan fa sababiyah namanya. Apa itu fa sababiyah? Fa ini setelahnya ada jumlah, sebelumnya ada jumlah. Jumlah yang ada setelah fa itu akan terjadi disebabkan karena jumlah sebelumnya. Maka fa-nya namanya fa sababiyah. Maka nanti setelah fa sababiyah ini pasti fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari itu pasti dibaca nasab disebabkan oleh fa sababiyah. Kita lihat contohnya. Janganlah kamu melakukan dosa. Ya. Fayu'adzibakumullah. Allah akan mengazab kalian. Janganlah kalian melakukan dosa karena Allah akan mengazab kalian. Jadi Allah mengazab kalian itu sebabnya apa? Kalimat sebelumnya. Kalian melakukan dosa. Maka fa-nya fa sababiyah. Maka ini pasti membuat nasab yu'adziba. Yu'adzibu. Jadi yu'adziba nasab ya. Belum kita pelajari memang itu. Karena untuk menjelaskan itu nanti kalau Anda bilang bukan sekarang ya. La taf'alu dzunuba fayu'adzibakumullah. Nah. Betulkah di situ Allahu? Betul. Sebagai apa? sebagai Fa'il bagus. Kumnya sebagai apa? Mudhaf nilai. Apa? Maf'ulun bihi. Nah, sengaja gitu kan biar nggak salah-salah terus. La taf'alu dzunuba fayu'adzibakumullah. Nah, latihan 2. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya mau minum teh dingin dan kopi hangat di restoran bersama adiknya Ali yaitu Umar. Wah. Uridu. Ini Pak agak lebih panjang. Oke. Lebih panjang. Uridu An ashtariya. Saya mau beli, saya mau teh itu yang mau minum kok. Asraba. An Asraba. ashraba Asyai al-barid. apa? Asyai al-barid. Asyayya. Asyai al-barid. Asyayya. Asyayyal barida al-barid. Wal qahwatal har. Wa qahwa. Wal Pakai alif lam enggak? alif lam. Wal qahwata Al har. al Har. panas. Hangat. Hangat apa? Dafi. Apa? Dafi. Apa? Dafi ya. Safi. Safi. Safina. Syafi. Syakhinun. Syakhinaya. Syakhin. 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 Syakhin apa syakhinah? Syakhina. Syakhinah.
Al-qahwata syakhinata fil mat'ami fi mat'am ma'a mat'am akhi ma'a akhi aliyin pakai ini enggak? Pakai iya enggak? kayak Pakai aliyin aliyin Umar Umar. Uridu an ashraba asyayya al-barida wal qahwata syakhinata fil mat'ami ma'a akhi aliyin Umar. Baik. Uridu fi'il mudhari. Kayaknya siapa? Ana. Mana maf'ul bihnya? Saya mau pasti ada maf'ul bih. Maf'ul bihnya an ashrab. An asraba sebagai maf'ul bih. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Ini namanya apa ini? Masdar muawwal. Masdar muawwal ini sama dengan isim. Kemudian asyaya sebagai apa? Saya maf'ul bih. Maf'ul bih lagi. Untuk si asraba. Al-barida na'at. Al-qahwa, wa-nya wa apa nih? Atau berarti al-qahwata sebagai ma'tuf. Asyakhinata na'at lagi. Na'at untuk si qahwa. Fil mat'am jar dan majrur. Ma'a akhi zaraf lah. Mudhafun zaraf dan mudhafun ilaih. Kemudian ini sebagai mudhafun ilaih lagi. Kemudian di sini sebagai badal. Yang lain paham nggak? Paham lah dikit-dikit ya. Nah, yang nomor 2, seseorang tidak akan masuk surga karena amalnya, melainkan karena rahmat dari Allah. Lan yadkhula ahadun al-jannata bagus li amalihi bagus illa rahmatillah illa rahmatan lillahi. Seseorang tidak akan masuk dalam surga karena amalnya, kecuali karena rahmat dari Allah atau minallah ya, rahmatan dari Allah, minallah, rahmatan minallah, rahmatan minallah. Lan ini apa? Amil nasab. Kemudian ya dakhula ini dalam keadaan mansub karena lan. Tanda nasabnya fathah karena dia sahihul akhir. Dibaca ahadun kenapa? Kenapa bukan ahadin? Lebih tepat ahadin atau ahadun? Coba terjemahkan ulang. Seseorang. Mana kata seseorang di sini? Mana kata seseorang mana?
Ahadun. Ahadun. Ini seseorang ya. Seseorang ini kan yang tidak akan masuk. Betul? Berarti sebagai apa dia? Maf'ulun bih. Sebagai? Maf'ulun bih. Oh, kan dia yang tidak akan masuk, berarti dia sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Makanya kalau fa'il dibaca apa? Marfu. Oh, fa. Nah. Tadi dibaca al-jannata. Kenapa al-jannata dibaca nasab? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Kemudian amali sama li. Li ini apa? Jar. Huruf jar. Amali, Majrur. hi, Apa tadi? mudhafun ilaih. Nggak, kita nggak nanya kata ganti. Mudhafun ilaih. Illa Istisna. istisna. Bagus. Ada tulis istisna. Rahmatan. Mustaqna. Enggak gitu. Illa rahmatan. Enggak gitu. Rahmatan. Siapa tahu rahmatan sebagai apa? Kecuali karena rahmat dari Allah. Karena rahmat. Sebagai apa ya? Maf'ul ajli. Seseorang itu tidak akan masuk jannah karena amalnya, kecuali karena rahmat. Antum masih ingat maf'ul ajli? Masdar yang diambil dari perbuatan hati, dari fi'il perbuatan hati, yang disebutkan untuk menjelaskan kenapa fi'il dilakukan. Kenapa yadkhulul jannah itu dilakukan? Itu karena rahmat. Minallah adalah jar dan majrur. Nah, lanjut yang berikutnya. Tanya kalau karena itu kan ada apa namanya lamukan. Lamuka itu supaya. Kan karena ini masalahnya jangan sampai lupa-lupa. Lanjut. Ahmad belajar di kampung bahasa Arab agar bisa membaca dan memahami Al-Quran dan kitab para ulama. Panjang-panjang ya. Allah. Yuk. Ta'alamu. Apa? Ta'alamu Ahmad. Ta'alam. Ya ta'alamu mungkin ya. Mudhari. Nah, ya ta'alamu ya. Kalau ta'alamu enggak ada ta'alama. Ta'alama ya ta'alamu. Atau mau fil madhi atau fil mudhari. Antum campurkan fil madhi sama mudhari, antum campur. Jadi ta'alamu. Ta'alama, Ya ta'alamu. ya ta'alamu. Ya ta'alamu Ahmadu fi al-Madinati. Kampung. Madinah kota itu. Madinah tuh kota. Di Korea. Nah, Korea. Korea apa? Al-Lughati al-Arabiyah. Koreatil Arabiyah gitu. Koreatil Arabiyah gitu aja langsung. Oh, Koreatil Arabiyah. Arabiyati. Fi Koreatil Arabiyati. Kai. Kai atau li? Terserah ya. Boleh kai, boleh li. Oh. Kai. Kai boleh. Bisa, agar bisa. Bisa itu apa? Istata'a yastati'u. Kai yastati'a. Kan yai. Oh ya, kai yastati'a. Yastati'a an. Oh. An
yakra'a An yaqra'a. an yakra'a An yaqra'a. Wa ayakra'a baca apa dan tadab. wa memahami wa yafhama memahami fahima yafham wa yafhama Wa yafhama al-Qur'ana. Al-Qur'ana bagus Wa kitab wa kutub wa kutub. Oh ya. kutubil Kutubil ulama ulama. wa kutuba ya kutubal ulama terlalu panjang. Ya ta'allamu Ahmadu fi qaryatil arabiyyati kayastati'a yaqra'a wa yafhama al-Qur'ana wa kutubal ulama. Masyaallah panjang sekali. Ada berapa di sini ambil nasab? Dah ya. Dua ya. Ini sebagai apa? Fi'il. Ini Ahmadu sebagai fa'il. Fi qaryah jamak. Ini sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kai amil yastati'a fi'il mudhari nasab dia karena kai. Nah, kemudian an di sini adalah amil nasab, yaqra'a fi'il mudhari nasab dia karena an. Kemudian wani atof dia kepada yaqra'a, maka di sini kena juga yafhama, nasab juga kenaan, kena atof. Tahu ya? Al-Qur'ana sebagai maf'ulun memahami Al-Qur'an. Memahami Al-Qur'an berarti maf'ul bih. Maunya atof. Ini ma'tuf kepada siapa? Al-Qur'an. Ini dibaca nasab tidak tanwin, kenapa? Karena Kenapa nggak tanwin? Karena mudah. Maka di sini ulama kalau di sini mudhaf, di sini apa? Mudhafun ilaih dibaca apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dibaca jer. Gimana ini mudhafun ilaih udah lupa. Ya ta'allamu Ahmadu fi qaryatil arabiyyati kayastati'a yaqra'a wa yafhama al-Qur'ana wa kutubal ulama'i. Nah, panjang bener ngasih contoh ya, luar biasa. Oh, karena udah di ujung-ujung dianggap antum udah pinter kan? Ya. Udah mau selesai nih. Oke, bikin kalimat contohnya panjang-panjang. Lanjut. Para siswa tidak akan pulang sampai para siswi tidak akan pulang sampai para siswa telah pulang semuanya. Masya Allah. Gimana nih? Tidak akan. Tidak akan. Apa artinya bahasa Arabnya tidak akan? Lan. Oke, kita mulai dari situ. Kemudian pulang. Yarji'u. Ya? Yarji'a. Yarji'a bagus, Masya Allah. Yarji'a. Siapa fa'ilnya yang tidak akan pulang? Atulah berarti Para siswi itu apa? para siswi Tulab tuh siswa. Tulabatullah. Talibun. Talibat. Atau libat. Tita tuh. Tuh. Kenapa? Karena fa'il. Bagus. La yarji'a talibatu. Betul nih yarji'a, sedangkan ini muannas. Ya? Lantar ji'a talibatu, kemudian sampai atau hingga. Hatta bagus. Hatta.
hatta yarji'u apa? Yarji'u, yarji'ah, yarji'ah. At-tullabu, kulluhum, masya Allah, kulluhum. Oke. La yarji'a talibatu hatta yarji'a tullabu kulluhum. Kita mulai lam amil nasab, bagus. Yarji'ah fi'il mudhari mansub, tanda nasabnya karena dia adalah sahihul, dimasukkan dia karena ada lam. Talibat sebagai fa'il, hatta amil nasab, yarji'a fi'il, dan dia mansub, tanda nasabnya fathah disebabkan oleh adanya al-taifatul labu untuk yarji'a. Kullu, apa ini? Apa bangga? Kullu apa? Amis? Badal? Masih ingat ini gak? Taukid. Masih ingat taukid? Taukid ada berapa lafadznya? Ada nafsun, ada ainun, ada kullun, ada nafsun, ainun, kullu, apa lagi satu lagi? Ajma'u. Maka antum harus ingat ini kullu taukid. Kalau ada lafaz-lafaz gitu berarti dia taukid. Kulluhum. Terjemahkan jadinya kan apa? Tidak akan. Siswa-siswi itu tidak akan kembali sampai siswa-siswa itu kembali. Kulluhum, semuanya mereka. Nah, selanjutnya saya mengunjungi Syekh Ahmad agar saya bertanya masalah-masalah fikih. Gimana? Azuru. Oke, saya mengunjungi Syekha. Pakai alif lam enggak? Enggak. Hah? Syekha. Pakai enggak? Pakai, karena dia sebutkan nama setelahnya. Wajib. Syekha Ahmada. Apa? As'ala masa ila al-fiqhi, masa ila al-fiqhi, atau pakai kai boleh ya, kai as'ala atau li as'ala atau kai as'ala boleh, dua-duanya. Nah, kita mulai. Azuru, apa ini? Fi'il fa'il ya. Fi'il fa'il ya. Ada ana di situ. Asy-syekha maf'ulun bih. Ahmada badal untuk syekha. Kemudian amil nasab, namanya lam apa? Lam kai, membuat nasab fi'il mudhaf. Nah, di sini dibaca nasab. Siapa fa'ilnya? Fa'ilnya ana. Masailah sebagai apa? Maf'ulun bih. Kenapa enggak ditanwin? Karena mudhaf. Oh ya, bukan cuma karena mudhaf, karena dia ghairu munsharif dan dia mudhaf. Ya kan? Al-fiqhi
mudhafun ilaihi. Nah. Baik. Latihan yang ketiga, jelaskan i'rab kemudian terjemahkan. Baca dulu, kemudian sebutkan kedudukannya masing-masing, kemudian terjemahkan. Baca dulu. lan tarji'al ayyamul lati madat Baik. Lan lan amil nasab terji'ah sahihul akhir fil mudhari sahihul akhir. Al-ayyamu jamak taksir jamak taksir dari kata ayam ya, sebagai apa dia dalam kalimat? sebagai maf'ul Dibaca rofa nggak itu yaumu? enggak fa'il Fa'il. Fa'il. Kemudian allati sebagai apa? simasul Sim mausul. Kemudian madot fi'il madi fil madi. Bagus. Siapa fa'ilnya madot? madat ayyamu al ayyam Nah. Siapa fa'ilnya madot? Dhamir mustatir. Takdirnya apa? Huwa apa hiya? iya Hiya. Hiyanya kembali ke siapa? ayam Ke ayam. Bagus. Kembalinya ke ayam. Sekarang terjemahkan. tidak akan kembali dari hari yang telah berlalu. Nah, mado itu kata madin fil madi. Madi artinya telah lalu. Madot fiilnya ya. Tidak akan kembali ayam hari-hari allati yang madot telah lampau. Selanjutnya lan tanala ilma illa bidaka'in wajtihadin wa hirsin wa sabrin. lan Lan amil nasab tanala fil mudhari al-ilma. ilma maf'ul bihi Bagus. Illa illa istisna adatul istisna. ada tuh istisna Bidakain jar majrur tuh wajtihadin atau matuf wa hirsin wa sabrin. Terjemahkan. Tidak akan memperoleh. Siapa yang tidak akan? Oh. Tanalu siapa Pak? Anta. Anta begitu. Berarti kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan zaka berpikir kecerdasan dengan kecerdasan dan istihad dan kesungguh-sungguhan rajin rajin dan hirsin semangat semangat dan sabrin kesabaran. sabaran. Berarti katanya ada 4 syarat untuk bisa mendapatkan ilmu. Kita punya kecerdasan, punya kesungguh-sungguhan, punya semangat, dan punya kesabaran. Lanjut. Ubud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Nah. Ubud. Sembahlah. Ini Fil amr. Bagus. Siapa fa'ilnya? Fa'ilnya anta. Anta. Bagus. Rabba. Maf'ulun bih. Kenapa nggak ditandung? Karena Bagus. Al-kaf mudhafun ilaih. Dhamir ya. Hatta amil nasab. Naam ya'tiya nasab ya ya'tiya. Ya. Kemudian ka sebagai apa ya'tiya? Maf'ulun bih. Bagus, Masya Allah. Al-yaqinu. Kenapa dibaca rafa? Fa'il dari ya'tiya. Kanya kan maf'ul bih. Berarti yaqinu sebagai fa'il. Terjemahkan. Sembahlah Tuhan hingga datang kepadamu kepastian.
Sampai kalau terleksnya sampai keyakinan mendatangimu kan. Ya. Maka fa'ilnya yakin, kan? Sampai keyakinan itu mendatangimu. Nah, yakin ini dalam tafsirnya sebagai apa? Kematian. Sampai kematian mendatangi atau sampai kamu mati. Sembahlah Tuhanmu sampai mati. Nah, lanjut. Dan tarda'anka al-yahudu wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, lan Millatahum. terdo Fi'il mudhari. dalam mudhari. Nasab dengan apa? Nasab dengan fathah muqaddar. Fathah muqaddar, bagus. Anka Jar majrur. jar majrur. Al-yahudu Al-yahudu fa'il. fa'il, bagus. Wala wanya Atau lanya lam la nahi. la nahi apa la nafi? Nafi. La nafi. An-nasara Maktuf. matuf kepada siapa? Al-yahud. Al-yahud, bagus. Hatta Amil nasab. amil nasab tatabi'a Fi'il mudhari. la mudhari. Nah, millata Ternyata maqul bihum berarti betul-betul mudhafun ilaih. Terjemahkan. Yahudi tidak akan ridha, Yahudi dan juga Nasara, kaum Nasrani kepadamu sampai kamu mengikuti jalan mereka. Nah, lan tarda anka al-yahudu wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara tidak akan ridho kepadamu sampai kamu mengikuti milahnya mereka. Baik, lanjut terakhir. Hafid alal nadhafati ay yasih hadis. Nah, hafid alan nadhafati kay yasiha jismuka. Baik. Hafid fil amr. Siapa fa'ilnya? Hafid akhirnya pemilu Ya, dan bagus tadi takdirnya. Hafid ka anta Anta. Alan nadhafati. dan majrur. Naam. Kay Ay amil nasab. yasiha. Fi'il mudhari. Fil mudhari sahihul akhir. Alamatu nasbihi Alamatun nasbihi al-fathah. Nah, baik. Jismu. ismu maf'ul Maf'ul bi pastinya fathah nasab ya. Ini jismu kan itu apa? ay hadis. Am Siapa yang tahu jismu? fa'il. Fa'il. Jismu fa'il. Kemudian kenapa enggak ditanwin jismu? Masih ada mudhof Mudhof. ilaih. K-nya adalah Mudhof ilaih. mudhafun ilaih. Terjemahkan. Jagalah kebersihan supaya badanmu sehat. Jagalah kebersihan supaya badanmu sehat. Sahaya sihu. Nah, latihan 4. Kita lihat hadis-hadis di bawah ini, kemudian sebutkan kedudukan katanya. Apakah mubtada, apakah khobar, jar, yang mudhafun ilaih dan seterusnya. Baik, albirru husnul khuluqi wal ismu ma haka bi nafsika wa karita ayatali'a alaihi nasu. Jumlah ismiyah atau fi'liyah ini? Bismillah. Ya, berarti albirru sebagai mubtada, husnu khobar. Kemudian al-khuluqi mudhaf wa atau apa ini? Atau jumlah ya. Berarti al-ismu sebagai apa?
Ismu sebagai mubtada lagi karena dia atofnya atof jumlah. Berarti mubtada khobar atof mubtada khobar pasti gitu. Nah, berarti apa? Al ismu sebagai mubtada. Ma-nya ma apa? Ma mausul sebagai khobar. Kemudian haka fi nafsika wa karihta ayatali'a alaihin nas, ini adalah silatul mausul. Namanya ma mausul maka ada jumlah setelahnya, itu adalah silatul mausul. Kemudian fiilnya mana? Haka. Haka itu fiil. Siapa fa'ilnya? Mustatir takdirnya huwa. Kembali ke siapa? Kembali ke ma. Kembali ke ma. Fi nafsi adalah jar dan ka mudhafun. Huwanya atau kepada mana? Haka. Ya, karihta yaitu adalah fi'il mudhari. Fa'ilnya siapa? Ta. Kemudian ayat tali'a adalah an, dan yattali'a adalah maf'ul bih dari karihta. Maf'ul bih dari karihta yaitu an yattali'a. An-nya adalah amil nasab. Yattali'a fi'il mudhari nasab. Kemudian alaihi an-nasu fa'il. An-nasu fa'il. Maka albirru husnul khuluqi wal ismu mahaka fi nafsika wa karihta ayatali'a alaihin nasu. Siapa tahu artinya, terjemahannya ada di bawah. Kenapa harus dikasih terjemahannya? Kebaikan itu adalah husnul khuluq, yaitu berakhlak mulia. Wal ismu, sedangkan keburukan itu adalah ma, sesuatu atau apa-apa, haka, yang menggelisahkan, fi nafsika, di dalam jiwamu, itulah namanya keburukan. Kalau dalam hati kita gelisah, itu pasti keburukan. Itu kan katanya gitu. Ini hadis loh ya. Sesuatu yang membuat hati kita gelisah setelah melakukan sesuatu, pasti buruk sesuatu itu. Pasti tuh. Ini yang ngomong Nabi woyo. Jangan dipikirin ini Nabi yang ngomong, betul nggak ya gitu. Jangan tuh pikirin. Wa karihta, dan engkau tidak suka. Jadi sesuatu yang kejelekan itu apa? Sesuatu yang buat gelisah dalam hati, dan engkau tidak suka ayatali'a alaihin nas. Orang-orang apa? Ittala'a. Orang-orang apa? Apa? Orang-orang itu yattali'a alaihi, mengetahui atas perbuatan itu. Jadi yang namanya kejelekan itu hati kita gelisah dan kita tidak suka orang tahu apa yang kita lakukan. Nah, itu pasti keburukan. Betul nggak? Ini nggak bohong nih, beneran ini. Kalau antum nutupin sesuatu perbuatan, pasti perbuatan antum jelek. Dan antum gelisah, tapi setelah itu ya, ada juga seorang kebaikan nutupin juga ada. Yang tidak suka orang tahu, takut ria, katanya kan gitu. Tapi hatinya tenang. Ini beda, hatinya gelisah dan dia tidak mau orang tahu. Nah, gitu. Lanjut. Apa ini? Kok? Idza kuntum salasah fala yatanaja isnani duna al-akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anzalika tuhzinu. Apa ini artinya? Jika, ini namanya syaratnya, jika kuntum, kalian berada dalam keadaan salasah, bertiga. Ya, jika kalian itu berada dalam keadaan salasah, bertiga. Apa kata Nabi? Fala yatanaja isnani. Jadi dua orang itu jangan yatanaja. Jangan bisik-bisik. Kalau bertiga, yang dua jangan bisik-bisik.
dunal akhari, tanpa mengikutkan yang ketiga. Hatta takhtalitu binnas, sampai kalian itu apa? Bergabung, bercampur dengan orang-orang yang lain. Tadinya bertiga, tapi kalau udah datang yang keempat, boleh kalian bisik-bisik. Nah, itu maksudnya gitu ya. Kalau bertiga jangan, tapi begitu datang satu lagi langsung bisik-bisik, boleh gitu. Ngomongnya baru datang. Masih mau datang. Min ajli, disebabkan kenapa? Karena dzalika yuhzinuhu. Perbuatan bisik-bisik itu dapat membuat sedih orang yang ketiga itu. Kenapa sedih? Karena nggak diajak gosip. Atau dia merasa jangan-jangan ngomongin saya. Gitu. Tapi ini juga kata para ulama termasuk juga kita bertiga. Kemudian kita berdua ngomong bahasa daerah kita gitu ya. Dia nggak ngerti. Nggak boleh juga. Sama dengan bisik-bisik itu namanya. Walaupun kencang, tapi ngomongnya dia nggak paham. Misalnya Mas Tio ya, kita bertiga gitu ya. Kita ngomong bahasa Jerman misalnya. Nggak bisa. Nggak boleh. Dia bisanya bahasa Cina kan. Kuntum itu adalah kana ketemu dengan antum. Kana ketemu dengan antum. Berarti tumnya sebagai isim kana. Salah satan khobar kana, makanya dibaca nasab. Jadi kana itu bisa ditasrif. Kana kanu, kanat kanata kunna, kunta kuntuma kuntum. Tumnya ini sebagai isim kana. Kemudian salah satan khobar kana. Fala, fa-nya adalah fa apa ini ya? Fa'atof. La-nya la nahi. Betul? Maka janganlah kalian berbisik-bisik. Janganlah orang berdua berbisik-bisik. Betul? Jangan atau tidak? Jangan ya, betul ya. Ya tanaja. Cuma masalahnya kenapa kalau dia memang nahi, kan mestinya huruf ilatnya dibuang. Jazm. Tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat. Ya enggak? Ini huruf ilatnya masih ada. La yatanaja. Berarti ini la-nya bukan la nahi, berarti la nafin. Maka yang berdua tidak berbisik-bisik, itu maksudnya. Bukan jangan. Jika kalian bertiga, maka yang berdua tidak berbisik-bisik. Itu terjemahannya. Karena kita tahu la-nya bukan la nahi. Dunal akhari, tanpa mengikutkan yang lain, yang ketiga. Duna itu sebagai apa? Isnani dulu. Isnani sebagai apa? Isnani ini rofa, nasab atau jar? Nasab. Rofa kan dengan alif, mana isim musanna. Berarti dia fa'il dari yatanaja. Maka isnani jangan tidak yatanaja. Isnani itu fa'il, tidak yatanaja. Dua itu tidak bisik-bisik. Duna sebagai apa? Mana ada ya pengecualian istisna pakai duna. Pengecualian itu ada berapa? Illa, ghairu, siwa, suwa, sawa, khala, ada dan hasa. Mana ada duna? Duna? Maf'ul bi gimana? Siapa yang tahu duna? Duna ini zorof. Zorof zaman atau makan? Makan. Al-akhor sebagai apa? Mudhafun ilaih setelah zorof. Makanya dibaca al-akhori. Mudhafun ilaih. Hatta amilna nasab. Takhtalitu fi'il mudhari. Nasab, mansub atau jazam ini takhtalitu? Nasab. Apa tanda nasabnya? Hasbunun, pembuangan nun. Bagus. Bin nasi jardan min ajli zaman anna zalika sebagai apa? Anna itu apa? Anna
isim inna. Akhwatnya inna ya. Akhwatnya inna. Bagus. Kemudian berarti butuh isim anna dan khobar an. Mana isim anna? Dalika. Mana khobarnya? Yuhzinuhu, berupa jumlah fi'liyah. Nah, masih belum ini kah? Belum terasa ini susunan-susunannya? Adalah sedikit-dikit ya. Terasa ya. Karena kalau belum terasa tuh nggak akan bisa merasakan ini susunan kalimat seperti apa sih, gimana terjemahannya. Kalau tuh belum bisa merasakan susunan itu tadi, kedudukan-kedudukan kata di dalam kalimat. Ada pertanyaan? Ada soal? Ya. Setelahnya lanjut kita masuk ke kelompok amil yang menjazmkan jumlah fi'liyah. Amil yang menjazmkan jumlah fi'liyah. Apa saja? Lam, tidak. Lamma, belum. Alam, tidakkah. Alamma, belumkah. Lamul amr, hendaklah. Kemudian lamu doa, semoga, permohonan. La fin nahyi, larangan, jangan. La fin doa, yaitu permohonan, meminta. Nah, itu adalah 8 amil jazm yang membuat fi'il mudhari dibaca jazm. Contoh lam. Lam adhab ila suqi. Lam adhab ila suqi. Asalnya adalah adhabu. Dia sahihul akhir. Tanda jazmnya dengan sukun, betul? Maka kemasukan lam, maka lam adhab, jadi sukun dia. Jazm dia disebabkan adanya lam. Nah, lamma contohnya apa? Lamma ursil al-wajibati. Lamma ursil al-wajibati. Salam kenapa? Enggak ada. Ya nanti ya. Nanti Anda masih ngajar. Anda masih ngajar. Nanti sebentar ya. Oke. Ayo, Assalamualaikum. Lamma ursil al-wajibati. Ursil itu adalah fi'il mudhari, arsala yursilu. Ursil berarti ana. Ya. Jadi kemasukan lamma mestinya ursilu jadi lamma ursil, sukun. Jazam dia karena kemasukan apa? Lamma. Al-wajibat maf'ulun bih. Berarti saya belum arsala mengirim. Saya belum mengirim al-wajibati, tugas. Wajibat itu jamak dari wajibah, tugas-tugas. Contoh alam, alam ta'lam anna nahwa sahlun. Alam artinya apa? Tidakkah? Ta'lamu, engkau mengetahui. Alima ya'lamu ta'lamu. Tidakkah engkau mengetahui? Anna nahwa, sesungguhnya nahwu itu sahlun, mudah. Oke. Alam ta'lam? Alam ta'lamu? Alam ta'lamu anna nahwa sahl? Jawabnya apa? Naam. Nahnu na'lam. Alamma, belumkah? Alamma yadhhab Zaid. Belumkah Zaid itu pergi? Alamma yadhhab Zaid. Kemudian contoh lamul amr, artinya hendaklah. Ini liyunfiq. Anfaqa yunfiqu. Artinya apa? Infak. Dia menginfakkan. Gitu kan? Liyunfiq, hendaklah menginfakkan. Siapa? Zu sa'atin, yang memiliki keluasan. Min sa'atihi, dari keluasannya atau kemampuannya, gitu ya. Anfaqa yunfiqu.
Ketika yunfiqu kemasukan li yang artinya hendaklah, maka dijazamkan li yunfiq. Berarti li yang kemasukan setelahnya fi'il mudhari ada berapa macam? Aja? Lamukai, lamu juhud sama lamul amr. Bedanya kalau lamukai lamul juhud membuat nasab, kalau lamul amr membuat terus gimana kita membedakan? Kan gitu ya. Kalau gundul ini liyunfiqo apa liyunfiq? Nah, kan gitu. Terus gimana? Ya konteks lagi kalimatnya. Dan kalau biasanya di awal kalimat li itu pasti amr. Ya, nggak mungkin tiba-tiba supaya gitu, tiba-tiba di tengah nggak mungkin di awal supaya, pasti di tengah. Nah kalau di awal itu pasti apa? Lamul amr. Nah. Kemudian yang keenam ada lamu doa. Lamu doa itu artinya dia lam dibaca apa? Li. Dia membuat jazm tapi bukan makna perintah, tapi maknanya apa? Memohon. Maka dia namanya apa? Lamu doa. Di sini contohnya wanadau ya maliku. Kemudian nadau, mereka memanggil. Ya maliku, wahai malik. Maksudnya apa? Malaikat malik. Malaikat malik ini siapa? Nggak tahu pasti. Malaikat malik aja nggak tahu. Waduh, kacau ini. Penjaga apa? Penjaga? Bagus. Jadi mereka penghuni neraka nadau, memanggil, ya malik, wahai malaikat penjaga neraka. Apa kata mereka? Liyaqdi alaina rabbuka. Liyaqdi. Itu apa? Qadha yaqdi. Qadha yaqdi. Ada sebetulnya ya di situ yang dibuang. Ya itu dibuang huruf ilat sebagai tanda dia jazm. Ya kan? Pembuangan huruf ilat sebagai tanda jazm. Yaqdi itu dalam keadaan jazm. Berarti li-nya apa? Bisa lamul amar, bisa lamu doa. Apa bedanya lam perintah dengan lam memohon? Ya, konteks seperti apa maksudnya? Apa bedanya li itu hendaklah dengan li itu memohon? Apa bedanya? Ketika perintah itu dari atas ke bawah. Siapa kita ngomong. Kalau kita ngomong sama yang di bawah, artinya li itu perintah. Tapi kalau kita ngomong sama Allah, memohon. Maka arti liyak di apa artinya? Sama aja artinya memohon ya. Memohon agar apa? Rabbmu itu yakti. Mematikan saja alaina kami ini. Liyaqdi alaina rabbuka. Semoga Rabbmu mematikan kami saja. Wahai Malik. Artinya sampaikan kepada Rabbmu agar Rabbmu itu mematikan kami saja. Itu perkataan siapa? Perkataan penghuni neraka. Kemudian qala, apa kata malaikat Malik? Qala innakum makithun. Sungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang apa makithun? Makisun makasa. Allahu alam. Apa arti makasa yang khusus? Bisa lihat kamus? Mas Dio? Makasa berada bertempat. Ada di? Tinggal di, berdiam di, berada bertempat. Ya, sungguhnya kalian itu adalah makisun, orang-orang yang bertempat di neraka gitu. Maksudnya gitu. Jadi kata-kata li yang masuk kepada yakti itu bukan arti hendaklah, tapi apa? Memohon semoga Rabbmu itu mematikan kami saja. Kamu kan udah nggak tahan dihukum ya, dihukum hidup lagi, dihukum lagi, hidup lagi, dihukum hidup lagi, udah nggak tahan matiin aja lah gitu ya. Kemudian la finahi, ada la finahi, la untuk larangan. Ya, tadi kita bahas tadi la tajlis, la takra, itu untuk menjazmkan. Kemudian la fi doa, la untuk bermakna doa.
Contohnya Rabbana la tu'akhidna, la-nya itu bukan untuk melarang tapi untuk berdoa. La tu'akhidna artinya janganlah engkau menghukum kami. La tu'akhidna, janganlah engkau menghukum kami. Kata jangan di situ bukan larangan. Betul nggak? Apa kata la di situ? Memohon. Nah, beda kan kalau misalkan antum yang anak bilang jangan duduk situ, itu jangannya itu larangan atau memohon? Larangan. Tapi kalau sama Allah memohon janganlah hukum kami, ya gitu. Jangan memang tapi maknanya doa. Nah, banyak ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana la tahmil, juga itu la-nya ada apa? La doa. Kemudian ada lagi apa? La tuhammilna, sama itu juga doa. Pokoknya larangan yang ditujukan kepada Allah itu doa. Kemudian perintah yang ditujukan kepada Allah itu doa. Tapi kalau ke bawah itu perintah, itu larangan. Nah, gitu. Lihat pada siapa yang diajak ngomong. Sama aja ketika antum ngomong sama presiden, artinya doa apa perintah? Permohonan pasti, ya kan? Pak Presiden, jangan duduk di situ. Itu artinya jangan duduk di situ itu bukan perintah, tapi apa? Mohon jangan duduk di situ gitu. Karena lihat siapa yang kita ngomong ke atas. Nah, ini adalah amil-amil jazm. Nanti akan kita bahas setelahnya tentang alamatu jazm. Tanda jazm masing-masing fi'il. Yang kemasukan adatul jazmi ini. Tugasnya adalah hafalkan lagi adatul jazm, kemudian setorkan sekaligus adatul nasab dan adatul jazm lewat voice note lagi ya. Dua-duanya sekaligus. Karena kalau antum setorkan ini aja, yang nasabnya lupa. Nah, sama artinya juga. Saya begitu mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.